Ya, baik ya Bapak Ibu, saya mohon izin menampilkan materi ya di sini. Ah, kameranya mati ya. Oke. Ini saya bukannya harus pakai. Suara saya gimana Bapak Ibu? Masuk nggak? Terdengar Bapak Ibu jelas atau kurang jelas? Masuk jelas Ya, Bu. ya. Sudah Bu, Oke. jelas. Oke. Ini izin pakai ini dulu. Ya, kalau pagi-pagi ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu ya. Mohon izin ya, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mengawasi ya bahan, proses, dan produk halal. Nah, untuk materi juga sudah bisa Bapak Ibu download ada di sistem. Kemudian untuk pertama ini jangan lupa Bapak Ibu mengisi absen terlebih dahulu ya. Silakan login ke sistem, kemudian silakan mengisi absen seperti itu. Ya. Ini materinya sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Saya full screen. Oke. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi akan saya sampaikan ini ya, saya akan sharing kepada Bapak Ibu terkait unit kompetensi yang keempat ya, terkait mengawasi bahan, proses, dan produk halal ya, berdasarkan SKKNI pemilih halal ya. Nah, beberapa agenda ya atau yang akan dibahas ya terkait topik ini terkait definisi ya, definisi referensi, kemudian definisi daripada pengawasan atau maknanya seperti itu, kemudian prinsip dari pengawasan, jenis pengawasan apa saja dan aktivitas dalam kegiatan pengawasan apa saja ya. Nah, referensinya mengacu ke SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, terkait dengan SKKNI penyelia halal dan juga Kepkaban ya, ada ya sebelumnya ada di Kepkaban 57 tahun 2021 kriteria SCPH dan yang terbaru ini adalah Kepkaban nomor 20 ya tahun 2023 terkait dengan perubahan ya kriteria SCPH. Yang terbaru ini ya Keptaban 20. Jadi bisa dilihat juga nanti ya terkait aktivitas apa saja apa yang harus dilakukan dalam mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Bisa Bapak Ibu buka selain SKKNI juga bisa Kepkaban 20 tahun 2023. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu terkait pengertian pengawasan. Ya, saya rasa juga Bapak Ibu sudah pasti tahu ya, karena Bapak Ibu pasti sudah hari-hari berkecimpung ya atau melakukan pengawasan ini. Nah, pengawasan itu adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitas ya di perusahaan atau organisasi untuk menjamin
agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu ya pengertian dari pengawasan. Nah, maknanya dia adalah mengamati seluruh proses kegiatan, ya. Kemudian setelah diamati, dilakukan penilaian, melakukan penilaian ya, apakah memang eh, proses kegiatan yang berjalan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum ya. Kemudian dari penilaian tadi ya, kalau misalnya ada kekurangan ya, dapat diberikan masukan atau rekomendasi ya kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. Dan pengawasan ini dilakukan secara konsisten ya untuk mencapai tujuan ya, tujuan dari organisasi atau perusahaan. Ya, prinsip dari pengawasan ini Bapak Ibu yang pertama adalah dapat merefleksi kebutuhan dari kegiatan. Ini prinsipnya, ya. Jadi kemudian dapat melaporkan penyimpangan secara benar. Ini tadi seumpama kalau misalnya ada penyimpangan mudah atau dapat dipahami dan dapat menjamin adanya tindakan korektif, ya, gitu. Nah, untuk jenis dari pengawasan itu sendiri, pengawasan ada dua, ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Bapak Ibu ya. Pengawasan internal ini, pengawasan internal ini dilakukan oleh eh, apa badan atau dari dalam ya unit usaha ataupun organisasi ya. Nah, kalau eksternal yang melakukannya adalah atau yang mengawasinya dalam hal ini adalah pihak luar dari unit organisasi bisa berupa masyarakat ya yang memang masyarakatnya concern terhadap produk halal, bisa juga dari LPH, bisa juga dari BPJPH ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengawas internal ini siapa orangnya? Orangnya itu adalah si penyelia halalnya pastinya ya, penyelia halal yang memang ada ya di perusahaan atau organisasi tersebut. Itu yang menjadi penyelia halal. Nah, untuk pengawas eksternalnya adalah masyarakat atau mungkin pihak perusahaan atau organisasi yang memang kompeten ya dan concern di bidangnya ya. Dan juga bisa dari tim surveillance dari BPJPH ya. Nah, aktivitas pengawasan lebih kurang ada 5 secara garis besar. Yang pertama mengawasi pengadaan bahan ini ya. Kemudian mengawasi penanganan bahan halal, lalu mengawasi proses ya, proses produk halal, kemudian mengawasi pengembangan produk halal dan membuat laporan pengawasan. Ya, 5 aktivitas Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan yang pertama kita lihat terkait dengan pengawasan atau mengawasi pengadaan bahan. Ini 5 aktivitas mengawasi apa bahan PPH ini sudah ada sebetulnya pada SKKNI ya. Dari ada 5 elemen kompetensinya. Kemudian dari 5 itu diturunkan menjadi beberapa KUK ya seperti itu. Nah, untuk mengawasi pengadaan bahan ya Bapak Ibu, bagaimana caranya melakukan pengawasan terhadap pengadaan bahan? Yang pertama, memastikan pengadaan bahan itu sesuai dengan daftar bahan halal. Ya, karena kita di sini fokus kepada halal produk. Jadi, terkait pengadaan bahan juga fokusnya kepada pengadaan bahan halal yang memang sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal, ya. Kemudian memastikan bahwa penggunaan bahan baru disetujui oleh LPH atau BPJPH dan atau ya. Jadi ini kalau misalnya suatu waktu Bapak Ibu mau menggunakan bahan baru, ya bingung nih bahan baru mau digunakan karena ada kekurangan atau kelangkaan barang misalnya ya, atau mungkin harganya yang melonjak sehingga Bapak Ibu berinisiatif untuk ganti bahan ya yang memang spesifikasinya sama tapi belum disetujui. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa bahan-bahan baru yang akan digunakan itu sudah disetujui. Berarti melakukan pengajuan penggunaan bahan baru ya ke LPH dan atau BPJPH. Nah, untuk bukti pengadaan bahan itu bisa diperiksa sesuai dengan kondisi fisik bahan. Ya, dilihat Bapak Ibu kondisi bahannya nih, misalnya tepung, ya tepung terigu merek A, ya dilihat, oh betul
tepung terigu merek A, dilihat ada informasi nama produsen ya di kemasannya, ada informasi kalau halal dia berarti ada informasi logo halal dan nomor halalnya. Dilihat lagi, ya. Kemudian dipastikan, diperiksa apa informasi itu ya disinkronisasi dengan cara mengecek ke website BPJPH divalidasi ya, dicek di website BPJPH. Kalau sudah sesuai ya berarti aman digunakan. Ya. Nah, bukti pengadaan bahan bisa berupa purchase order ataupun kwitansi pembelian ya, Bapak Ibu. Kemudian form pengadaan bahan. Nah, untuk bahan yang dikemas ulang, misalnya nih, Bapak Ibu mau mengemas ulang suatu bahan menjadi produk. Nah, bisa aja, boleh aja. Jadi, untuk bahan yang dikemas ulang atau dilabel ulang ya oleh supplier, penilai halal itu harus memastikan, oh maksudnya tadi dikemas ulang oleh supplier ya, bukan oleh pelaku usaha. Pastikan bahwa sudah ada kontrak ya, kontrak pembelian ya, antara si supplier dengan si produsen bahan yang di repack tadi. Ya, sehingga memang betul ya, bahan yang dikirimkan ke Bapak Ibu adalah bahan yang memang sudah bersertifikat halal ya dari produsen asalnya. Gitu. Ya. Kemudian terkait bukti mengawasi pengadaan bahan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Tadi bisa berupa request order, purchase order ya, dongkrak pembelian atau kwitansi pembelian. Nah, intinya seperti itu ya. Eh, Begitu. Ini contoh saja ya, contoh surat request order ya. Kemudian em, bukti lainnya ya bisa berupa tadi setelah ada surat purchase order, kemudian nota pembelian, nanti dicek Bapak Ibu, misalnya di nota pembelian namanya ini, ya ini contoh ya, Red Globe Raisin misalnya ya di nota pembeliannya. Ketika kita eh, klarifikasi atau validasi ke website BPJH, betul ada produk halal yang namanya Red Globe Raisin. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada pengecekan pada si nota pembelian, surat request order kwitansi saja, tapi juga dicek, divalidasi juga itu informasi kehalalannya sudah betul atau tidak, ya dengan cara dicek di website BPJPH. Ya, gitu. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Ya, karena Bapak Ibu eh, banyak ya. Jadi saya sering menemukan beberapa produk label halalnya sudah ada. Namun ternyata ketika dicek, divalidasi ke website BPJPH, nomor halal yang terdaftar itu tidak di kemasan itu tidak terdaftar di website BPJPH. Artinya, ya bisa saja ya produk tersebut ya produsennya hanya menempel logo dan hanya mencaplok nomor gitu ya, padahal bukan nomor dia. Bisa aja seperti itu. Ya, ini sebetulnya tidak boleh ya. Nanti pasti akan ada sanksinya ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait mengawasi pengadaan bahan. Tadi kita kalau misalnya ada menggunakan bahan baru, berarti bahannya harus disetujui oleh BPJPH dan atau LPH ya. Nah, Bapak Ibu harus membuat permohonan, permohonan penggunaan bahan baru, persetujuan penggunaan bahan baru. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contohnya ya yang ada di slide saya. Dan ini contoh ini sudah ada sebetulnya di mana? Di manual SCPH ya yang ada di website. Itu bisa digunakan ya. Nanti tinggal diisi ya bahan apa yang akan diganti, kemudian dilampirkan sertifikat halal bahan yang akan diganti. Nah, inilah nanti yang akan di email Bapak Ibu ke bisa ke LPH, bisa ke BPJPH ya untuk menyampaikan Bapak Ibu ingin mengganti atau menggunakan bahan baru ya. Nah, itu ya yang terkait yang pertama ya, mengawasi terkait pengadaan bahan. Setelah bahan itu dipesan ya, kemudian bahan itu datang ke perusahaan ya, atau ke kantor datang. Seketika bahan itu datang berarti harus ditangani. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya, menangani bahan yang sudah datang gitu ya, atau mengawasi penanganan bahan halal. Ya, karena bahannya tadi kan sudah halal, kita sudah order sesuai yang ada pada daftar bahan halal. Ya, oke. Berarti ketika bahan itu datang, kita pastikan lagi ya bahan yang datang terkait
nama bahannya sudah sesuai, nama produsen sudah sesuai, negara asal produsen juga sudah sesuai ya, antara yang tercantum di kemasan dengan yang tercantum di dokumen bahan. Dokumen bahannya di mana, Bu? Kalau dokumen bahannya ini ada ya, sebagian bahan kritis itu terutama yang memang apa yang tertentu ya itu ada oleh si produsennya dikasih langsung atau supplier biasanya kasih langsung itu bisa dicek ya kesesuaian antara nama produsen, nama produk, negara asal dan itu ya. Nah kalau untuk masa berlaku SH-nya nanti bisa dilihat di website BPJPH ya seperti itu. Nah ada juga pelaku usaha yang tidak memberikan itu ya kalau pelaku usahanya atau produsennya tidak memberikan informasi dokumen kehalalan bahan, Bapak Ibu nanti bisa cek di website BPJPH ada ya. Nah, terutama ini untuk produk-produk universal yang memang sudah banyak ya beredar ya di Indonesia di pasaran itu untuk kehalalannya bisa dicari di bank data kehalalan produk di website BPJPH ya. Nah, kemudian untuk bahan yang bersertifikat halal luar negeri, misalnya dari HFFIA atau mungkin IPANKA ya. Nah, si penilai halal itu harus memastikan bahwa logo halal ya yang sudah diperiksa ya apa logo halalnya itu sudah diperiksa pada saat bahan datang. Diperiksa, oke, logo halalnya ini nih dari IPANKA kira-kira cocok nggak ya? Betul nggak sama nih? Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah itu nanti bisa ditelusur kembali ke dokumen aslinya. Dicek dulu ini betul nggak ini produknya sudah halal ya, dimintakan ke suppliernya ya atau produsen. Nah, kemudian untuk berikutnya terkait tadi bahan kritis, oke, sudah kita awasi, kita cek-cek ya ke informasi kesesuaian nama bahan produsen ya dan negara asal. Kemudian untuk bahan yang tidak kritis atau positif list, bahan yang ada pada KMA 1360 itu boleh tidak diperiksa ketika penerimaan bahan datang. Ya, contoh ada cabai misalnya ya, ada bawang putih, bawang merah, ada buah, sayur ya, apalagi misalnya yang bahan-bahan positif list ya yang ada di list positif list KMA 1360. Nah, kalau dia digunakan ketika bahan itu datang ya tidak perlu diperiksa seperti detail seperti memeriksa bahan-bahan yang kritis tadi ya. Kemudian terkait penyimpanan dan tata letak penyimpanan bahan halal itu pastikan tidak terjadi kontaminasi dengan yang tidak halal ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nih ya ada misalnya gudang jasa logistik penyimpanan. Ternyata dia menyimpan produk-produk yang halal dan tidak halal ya kebetulan ya. Nah, dan dia mau menghalalkan gudang logistiknya untuk menyimpan produk-produk yang halal ya boleh-boleh saja. Tapi karena di sana juga ada produk yang non halal yang disimpan, berarti tidak boleh berada di area yang sama, harus dipisah gudangnya. Ya, kemudian bukti juga harus disimpan, dipelihara ya, bukti untuk mengawasi penanganan bahan ini ya. Nah, buktinya apa? Ya bisa surat jalan, COE atau form pemeriksaan bahan datang, kwitansi atau faktur. Semuanya diperiksa kembali ya. Nah, kemudian berikutnya ini masih sama ya, bukti dari pengawasi penanganan bahan halal ya. Seperti form penerimaan barang ya masuk ya buktinya. Kemudian misalnya terkait apa ini pom pencucian alat dan mesin produksi ya, misalnya ini ya terkait penanganan bahan halal ya. Nah, ini kalau misalnya bahannya itu ketika datang perlu dicuci dulu mungkin ya baru disimpan gitu bisa aja ya berarti fasilitas pencucian ya dan alat-alat lain itu harus dijamin ya bersih ya dan kehalalannya dibuat mesin misalnya pom-pomnya. Kemudian berikutnya bukti mengawasi bahan halal ya pada tempat penyimpanan ini masih bagian dari mengawasi penanganan bahan halal ya. Yang berikutnya bahan datang sudah dicek, oke sudah dicek ada juga yang dicuci tadi ya. Kemudian setelah itu disimpan di gudang. Berarti kalau disimpan harus ada bukti penyimpanannya, harus ada kartu stok penyimpanan barang masuk, barang keluar gitu ya. Harus jelas juga ya personal yang
menanganinya harus jelas juga. Ya. Nah, alur verifikasi penanganan bahan halal. Nah, ini lebih kurangnya misalnya bahan datang dari rekanan ya. Bahan datang sesuai dengan yang diorder, yang dipesan ya. Sesuai dengan bahan yang ada pada daftar bahan halal. Oke, datang. Kemudian ketika sampai ya ada bahan yang sesuai ya berdasarkan pesanan ya tentunya yang apa eh, si supplier yang rekanan ya yang mengirim bahan ya ke Bapak Ibu harus dilengkapi dengan surat jalan misalnya ya PO ya atau PR, COE dan lain sebagainya macam ya. Kemudian ini sebagai bukti penerimaan barang ya nanti dibutuhkan oleh bagian finance. Dan untuk bahan-bahan tadi yang misalnya sudah oke masuk ya masuk ke bagian gudang penyimpanan langsung. Kalau misalnya sudah aman. Tapi kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ternyata bahan yang datang itu tidak sesuai. Ya, Bapak Ibu pesan ayam dari produsen RPU Barokah, ternyata yang datang dari RPU Jaya. RPU Jaya ini belum bersertifikat halal. Oke, berarti ada ketidaksesuaian, terutama terkait dengan bahan yang datang yang diorder. Apalagi bahan yang diorder itu juga belum ada sertifikat halal, yang otomatis ya nanti bahannya akan ditolak Bapak Ibu, ditolak masuk bisa ya. Tadi terkait bahan tadi ya ditolak berarti bisa dikembalikan ya, kembalikan ke rekanan ya, bisa dikembalikan saat itu juga kalau rekanannya masih ada. Tapi kalau rekanannya sudah kembali nanti Bapak Ibu bisa karantina dulu, tapi harus dipisah ya dari bahan-bahan lain. Hmm. Ini ada pertanyaan masuk satu dari Pak Reza, saya jawab dulu yang satu ini ya, saya lanjut nomor sekarang ini. Saya catat. Sebentar ya Bapak Ibu izin. Dari Pak Reza ya. Hmm, oke. Terkait pencucian barang atau bahan, diharuskan pengetikan komputerisasi atau dengan tulis tangan saja. Oh, boleh Bapak, boleh pilihan ya, mau mau dikomputerisasi atau ditulis tangan ya nggak masalah sih. Ya dikembalikan ke apa ke pelaku usaha atau perusahaan ya, seperti itu. Teknisnya aja ya. Kemudian saya lanjut ya. Nah, berikutnya tadi sudah mengawasi penanganan bahan halal ya, kemudian setelah itu mengawasi proses produk halal ya. Ya, eh, berikutnya mengawasi proses ya, proses produk halal. Nah, proses produk halal ya, ini adalah rangkaian kegiatan ya yang memang berguna ya untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kalau misalnya ada ya kegiatan penyajian. Nah, semua tahapan ini harus diawasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Misalnya yang pertama terkait fasilitas ya, fasilitas produksi ya, itu juga harus diawasi, harus harus terpisah ya, terpisah. Khusus ini untuk yang penyembelihan tidak boleh ya, tidak boleh menyatu ya antara yang halal dan hewan halal dan tidak halal ya.
apa saja terkait tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian kalau misalnya ada, ya. Dan untuk apa perusahaan yang di bidang pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengemasan ya, juga sama untuk pengolahan misalnya. Pengolahan juga tidak boleh itu bercampur antara yang halal dan tidak halal atau sharing facility terkait tempat penampungan bahan, kemudian penimbangan bahan, pencampuran, pencetakan, pemasakan produk, dan proses lain ya yang kira-kira nanti akan mempengaruhi pengolahan si produk. Ya, nah untuk tempat penyimpanan juga terkait penerimaan bahan ya. Kalau penyimpanan berarti ada aktivitas penerimaan bahan. Nah, setelah itu ada aktivitas penerimaan produk mungkin setelah proses pengolahan ya dan sarana yang digunakan selama penyimpanan itu juga harus halal dedicated ya. Nah, untuk pengemasan ya, misalnya bahan kemasan yang digunakan ya, sarana pengemasnya semuanya juga harus halal dedicated. Dan untuk distribusi sarana angkutan ya, alat transportasi harus juga halal dedicated ya. Kalau memang mau dihalalkan atau diproses sertifikasi halalnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pemilih halal bertugas untuk mengawasi proses-proses ya atau proses produk halal yang ada di perusahaan ya masing-masing. Nah, kemudian juga terkait dengan personal atau orang ya, orang staff ya, employee yang akan bertugas itu dipastikan juga bersih ya. Kemudian dia tidak sakit tentunya ya, sehingga nanti kemungkinan kontaminasi silang antara yang halal dan tidak halal itu tidak terjadi ya. Ini berupa implementasi, ya, bukti implementasi dari kegiatan mengawasi proses produk halal, misalnya dari catatan hasil produksi, ya. Nah, itu bisa juga ya dibuat ya, bisa berupa ini contoh saja kalau Bapak Ibu punya format yang lebih bagus ya, atau yang lebih banyak keterangannya ya silakan saja. Ini contoh sederhananya ya, catatan hasil produksi ya ada informasi terkait tanggalnya kapan, nama produk apa, jumlahnya, ya keterangannya apakah sudah sesuai yang diproduksi atau tidak, ya gitu. Itu ya. Itu terkait dengan mengawasi proses produk halal, ya. Nah, berikutnya kita mengawasi penanganan bahan halal. Oh, ya, maju. Penanganan bahan halal, ya. Nah, sebentar. Jadi ketika tadi si produknya sudah jadi, Bapak Ibu, gimana cara penanganannya ya? Eh, apakah memang, mohon maaf ini sepertinya tertukar ya, ini tuh. Oke, ini masih bagian dari mengawasi proses produk ya, penanganan bahan. Nah, ini terkait bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi misalnya ya, itu juga harus dipastikan ya bersih ya, tidak terkontaminasi dari najis ya. Ini ada beberapa proses ya pencucian sesuai syariat Islam ya, eh, tergantung dari najis yang mengkontaminasi ya. Dan najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasithah sedang, dan najis mughaladzah berat. Kalau mukhafafah ya Bapak Ibu ya cukup nanti dihilangkan ya. Ini contohnya ini ya kotoran kencing bayi anak laki-laki ya yang ringan ya, yang sangat ringan ya dan bisa dilap ya, dibersihkan air seperti itu. Kalau najis mutawasito ini najis yang sedang, misalnya kotoran, darah ya, itu harus dicuci ya sampai hilang bau ya dan warna ya, aroma misalnya ya. Kemudian najis mughalazoh itu najis berat ya. Ini babi dan turunannya. Semisal ya dalam proses produksi ada penggunaan apa sebelumnya mungkin ada penggunaan bahan dari turunan babi, kemudian fasilitasnya belum sempat disucikan, mau diproses menggunakan untuk produk yang halal, berarti uh, fasilitasnya sudah terkontaminasi najis mughaladzah ya, berarti harus disucikan dulu, dibersihkan ya, sesuai caranya ya, dimana dicuci 7 kali ya, di salah satunya menggunakan tanah ya, seperti itu.
Kemudian berikutnya terkait mengawasi pengembangan produk halal. Nah, setelah tadi proses produk halal, masuk ke pengembangan. Atau di pengembangan ini ada kegiatan misalnya reformulasi produk ya. Reformulasi ini eh, apa ya, kegiatan untuk mereformulasi produk yang sudah ada atau pengembangan menu, pengembangan produk ya. Bisa saja pengembangan produk atau menu ini dia menggunakan bahan-bahan baru yang sebelumnya belum ada pada daftar bahan halal. Kalau seperti itu, berarti bahan baru yang belum terdaftar harus di eh, mengikuti prosedur seleksi penggunaan bahan baru, yaitu diajukan dulu ya ke LPH dan atau PPCPH untuk penggunaan bahan barunya, baru digunakan di reformasi produk ya, seperti itu. Nah, kemudian pengembangan produk baru itu juga harus diawasi terus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memastikan untuk pengembangan produk baru, reformulasi, pastikan sebelum di masuk ke lab untuk peracikan ya harus ada prosedurnya dulu ya, prosedur pengembangan produk baru seperti apa ya, dan itu harus dipastikan Bapak Ibu ya sudah sesuai. Dan pastikan juga bahwa produk baru dengan merek atau brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi, itu sudah disertifikasi sebelum dipasarkan. Jadi kemarin sempat ada yang nanya ya, kalau misalnya produknya, mereknya sama, tapi satunya belum disertifikasi, satu sudah. Kebetulan pengembangan menu gitu ya. Artinya, kalau mau dipasarkan itu ya secara regulasinya harus disertifikasi dulu, baru bisa dipasarkan. Karena dia memiliki brand yang sama. Katakanlah roti ABC, ya roti ABC rasa vanila. Kemudian muncul varian coklat, ya roti ABC varian coklat. Ya, Bapak Ibu, yang varian coklat ini harus didaftarkan dulu di menu pengembangan produk sebelum dia dirilis di pasaran. Karena masyarakat tahunya roti ABC tadi dia sudah halal gitu ya. Kemudian untuk penilai halal restoran dan catering, pastikan Bapak Ibu ya di sana juga sudah ada prosedur ya tertulis untuk pengembangan produk ya produk baru ya. Nah ini untuk menjamin bahwa menu-menu baru yang akan dirilis itu sudah disertifikasi sebelum dijual atau dipasarkan. Kemudian langkah kerja dalam pengawasan penanganan produk halal, yang pertama pastikan kriteria produk itu sesuai dengan kriteria SCPH ya. Apakah dari segi penamaan, dari segi bentuk ya, kemudian penamaan dan bentuk ya kalau kriteria produk ya, kalau bahan mengikuti bahan. Kemudian memastikan kemampuan telusur mampu menelusur bahan yang digunakan ya sampai ke produsen ya, dan diproduksi juga di fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan sertifikasi halal ya. Dan berikutnya memastikan penyimpanan produk halal. Nah, ini terkait penyimpanannya. Ya, ini terkait penanganan produk ya Bapak Ibu. Kalau ada penyimpanan, jangan sampai nanti penyimpanannya bergabung dengan yang tidak halal. Ya, nah khusus untuk restoran catering, alat penyajian itu harus khusus digunakan untuk menu yang disertifikasi halal. Jadi restoran catering itu sebetulnya tidak boleh di sana itu tidak perlu ada menu yang tidak disertifikasi karena cap halalnya itu adalah pada restoran cateringnya. Jadi semua menu yang ada di sana itu harus sudah disertifikasi halal ya. Nah, contoh mampu telusur, Bapak Ibu, kita bisa lihat bisa melalui dokumen bahan ya, form penerimaan bahan, form penyimpanan bahan ya, atau melalui dokumen proses produksi, misalnya form catatan produksi gitu ya, atau mungkin melalui dokumen form distribusi melalui penjualan ya, itu juga bisa kita telusur nanti produknya, atau mungkin melalui form serah terima barang ya dari pabrik ya ke distributor atau pasar misalnya atau ke supplier langsung misalnya. Kemudian juga bisa dari konsumen misalnya berdasarkan kode batch, kode produksi ya yang dibuat ya pada kemasan produk ya gitu. Kemudian terkait laporan Bapak Ibu, pelaporan yang terakhir eh, ini laporan itu adalah suatu ini ya, suatu bentuk penyajian fakta
tentang keadaan atau kegiatan ya yang memang pada dasarnya fakta itu disajikan berdasarkan dengan eh, keadaan real ya, keadaan real ya yang ada ya yang dilaporkan oleh si pelapor ya, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip dari penyusunan laporan ini adalah yang pertama lengkap. Lengkap, data faktanya itu harus lengkap ya. Jadi yang kedua adalah jelas. Jelas ini tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda. Kemudian benar dan akurat. Datanya harus benar, data fakta harus benar. Sistematis. Ya, juga harus sistematis ya menunjang unsur-unsur kejelasan sesuai SOP ya. Kemudian objektif. Nah, ini tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan. Jadi Bapak Ibu nih dalam pengawasan misalnya eh, kebetulan ini dalam melakukan pengawasan ditemukan ya, ternyata ada bahan nih yang belum sertifikasi halal. Oh, Bapak Ibu tulis oh, bahannya sudah sertifikasi halal gitu ya misalnya. Yang nggak boleh ya, jadi harus sesuai dengan real ya, fakta yang ditemukan. Kemudian tepat waktu ya, tepat waktu ya, ini harus ya mutlak ya, karena keterlambatan dalam pelaporan itu bisa mengakibatkan keterlambatan juga dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian setelah melaporkan hasil pengawasan, ada rekomendasi, saran, ya. Sifatnya ini hanya saran yang memang menganjurkan, merekomendasikan, membenarkan, atau mungkin menguatkan ya, guna memperbaiki suatu hal yang memang dianggap tadi menyimpang. Menyimpang dalam laporan, kemudian diberikan saran, ya. Seperti itu. Ini referensinya Bapak Ibu ya mengacu ke KMA, SKKNI pemilih halal ya terkait pengawasi bahan, proses, dan produk halal. Oke Bapak Ibu, sekian materinya ya. Kita ada waktu sedikit untuk diskusi, kira-kira sampai jam 8 ya, boleh ya. 43 ya 17 menit lah ya untuk kita diskusi. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa present ya, bisa baca sih materi saya yang ke sini. Hmm. Ada lagi ya pertanyaan dari Bapak Seno ya, saya jawab dulu. Seno. Eh, proses penjualan apakah berupa stand atau tempat? Kalau di kami proses terakhir adalah distribusi ke customer. Walaupun bisa dibilang itu adalah proses penjualan secara keseluruhan. Iya, sama, sama Pak. Itu juga merupakan proses penjualan, ya. Jadi tidak hanya penjualan itu ada stand di tempat atau di tempat, ya, tapi juga penjualan langsung ke customer itu juga termasuk aktivitas penjualan. Distribusi langsung ke customer, ya, sudah termasuk itu penjualan plus distribusi. Sama aja Pak Seno, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, boleh kita diskusi dulu ya sebelum kita eh, mengerjakan LK, tugas. Ada tugas yang akan dikerjakan kembali. Kalau ada, kita diskusi. Boleh? Ada? Kalau belum ada, ya kita mengerjakan LK dulu. Ada, oke. Oke, dari Pak Wahyu ya. Wahyu, Ramadan. Jika membuat sertifikat halal untuk restoran dan kedepannya ingin membuat frozen food dari makanan restoran, apakah harus buat halal baru? Nah, ini tujuannya apa dulu nih, Pak Wahyu? Bapak sekarang misalnya sertifikasi halal untuk restoran. Oke, restoran berarti kan yang disertifikasi kan restorannya ya. Ya, untuk sertifikatnya juga atas nama restoran eh, Pak Wahyu, ya begitu.
Nah, kalau misalnya restorannya Bapak mau produksi frozen food dan diproduksinya di fasilitas restoran dan dijualnya di menu restoran, kalau frozen food itu tidak di menu restoran ya, berarti Bapak jualnya dalam bentuk frozen ya ke customer ya. Nah, itu kan nanti beda ini Pak, beda kelompok atau jenis produk. Nah, itu memang mesti pengajuan lagi untuk frozen foodnya. Karena jenis produknya berbeda ya, pasarnya juga berbeda. Nah, nanti juga dia sebetulnya terpisah ya dengan restoran, walaupun Bapak produksinya di fasilitas atau restoran itu. Tetap harus pengajuan lagi dan itu bukan masuk pengembangan, tapi pengajuan baru, Pak Wahyu ya. Baik. Pak Noval, silakan Pak. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya mau bertanya perihal ini Bu, pengawasan pengadaan bahan ya. Mm, Biasanya kalau di company-company itu kan kita tuh nggak transparan gitu soal pengadaan bahan. Jadi yang tahu tuh orang-orang yang purchasing aja, mungkin demand supply-nya gitu. Nah, mm, apakah ketika sudah menjadi penyelia halal nanti, kita ada SOP khusus kah untuk prosedur pengadaan bahan mungkin atau si tim purchasing-nya ini memang harus laporan dulu ke penyelia halal sebelum mm, membelikan barang gitu. Terima kasih betul. Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Noval. Iya, seperti itu ya kondisi di lapangan ya. Jadi memang betul Pak harus ada SOP-nya. SOP itu memang harus disiapkan mulai dari pengadaan bahan ya sampai ke aktivitas distribusi produk. Itu semuanya harus dibuat Pak Noval, harus jelas ya. Dan terkait tadi yang memang apa yang bagian purchasing saja yang mengetahui terkait pengadaan bahan ya tadi Bapak Ibu kan di proses sertifikasi halal ini kan juga ada tim manajemen halal ya. Jadi yang bekerja tidak hanya penilai halalnya saja, tapi ada timnya. Nah, bagian purchasing tadi libatkan dalam tim itu dalam tim manajemen halal ya. Bagian-bagian lain juga libatkan. Nanti artinya yang pihak purchasing itu bertanggung jawab terhadap orderan produk-produk atau order bahan-bahan yang halal ya yang digunakan oleh perusahaan dan memang sebagai anggota tim ya nanti harus melapor ke penyelia halal ya sebagai ketua timnya gitu Pak Nufang. Baik, sangat jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Lanjut Pak Muhammad San, silakan. Pak Isan dari Maluku ya Pak? Ya, ya Ibu. Iya, Maluku mana Pak? Dari Ambon. Oh, iya, saya lihat iya. Ini saya rencana mau ke Maluku nih Pak, mau audit. Tapi belum tahu kapan. Oh, Maluku siap, siap. Utara. Baik, silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi jadi wabarakatuh. Ibu, ini eh, kan ini kita tujuan pelatihan ini kan untuk bisa membuat dokumen SJPH. Ya, betul. Pertanyaan saya sih lebih fokus ke pembuatan dokumennya. Oke, Eh, itu sesi yang kemarin. Oke, baik Pak. iya, maksudnya ini kan dari berapa materi ini kan sampai hari ini pun kan ujungnya kita pembuatan dokumen karena tadi di sini kan nanti ada pembuatan pelaporan tuh, Ya, form betul. pelaporan. Mau saya tanyakan ini dia keterkaitannya dengan yang kemarin bahwa kan audit itu setahun dan itu Mm-mm. internal dan kita tidak kewajiban kita untuk dapatkan sertifikasi halal itu hanya ketika audit untuk bisa sertifikasi halal. Setelah itu kita hanya melakukan audit internal. Mm, betul. Nah, maksud saya untuk pelaporan-pelaporan kayak tadi kita verifikasi barang, pengawasan barang, dengan form-form itu nanti kepentingan di dokumennya itu dilakukan ketika kapan? Oke, Karena baik. ya Ibu, maksudnya kita jujur-jujuran aja ya kayak tadi yang Pak Noval bilang bahwa hubungan antara quality control dengan purchasing itu juga kadang nggak akur, mereka menyembunyikan data-data penting. Nah, Hmm, itu juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita yang selaku penyelia halal pada akhirnya eh, bermanipulasi gitu. Sedangkan si betul. verifikatornya tuh tidak pernah turun mengawasi. Ya, betul. Iya, maksud saya tuh lebih ke situnya. Jadi makanya takutnya kita membuat laporannya tuh jadi kayak enggan-enggan gitu loh, Ibu.
Oke. Iya. Jadi gini Pak Ihsan ya, Bapak Ibu semua. Pahami dulu nih, tujuan sertifikasi halal Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya? Apa nih tujuannya? Apakah hanya untuk mendapatkan sertifikat halal saja? Apakah hanya itu saja? Atau ada kepentingan lain di sini? Kepentingan lainnya adalah untuk memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat atau konsumen yang memang mengkonsumsi produk halal Bapak dan Ibu sesuai dengan amanat ya, undang-undang ya, kemudian sesuai dengan regulasi yang lain. Kan memang kewajiban halal seperti itu ya, bahwa di Indonesia wajib produk halal untuk menjamin ya semua produk yang ada di Indonesia ini halal dan masyarakat Muslim khususnya itu aman ya, tentram untuk mengkonsumsi produk-produk yang Bapak Ibu edarkan. Nah, kembali dulu tujuannya apa nih perusahaan? Apakah hanya untuk sertifikasi, hanya untuk administrasi saja nih untuk memenuhi ya kewajiban pemerintah saja, atau sudah mulai nih menusuk ke hati memang mau menyediakan produk yang halal ini bagi masyarakat ya, karena juga terkait dengan kewajiban regulasi dan juga terkait dengan kepatuhan ya sebagai umat muslim. Itu yang pertama. Itu harus direnungi dulu ya dari pihak perusahaan. Nah, kalau memang perusahaannya berniat dua-duanya, otomatis dari komitmen yang ditetapkan oleh perusahaan pimpinan puncak itu sebetulnya sudah harus tergambar, sudah harus menjelaskan bahwa iya perusahaan saya mau sertifikasi halal ini dengan tujuan untuk memberikan, menciptakan produk yang halal untuk masyarakat, menjamin bahwa masyarakat itu aman ya mengkonsumsi produk kami itu halal, toib ya, aman dikonsumsi ya, sehingga bermanfaat ya, berfaedah seperti itu. Selain untuk memenuhi kewajiban regulasi sertifikasi halal. Otomatis dengan adanya komitmen dari pimpinan perusahaan, maka pimpinan perusahaan harus menggerakkan, memerintahkan ke semua personil karyawan yang ada di perusahaannya, apakah itu bagian purchasing, bagian penyimpanan, gudang, produksi, distribusi, semuanya harus bekerja sama, masuk ke dalam suatu tim manajemen halal yang ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Dibuat SK timnya oleh manajemen puncak perusahaan. Kamu dari bagian purchasing, bagian produksi, bagian gudang, distribusi, dan semuanya masuk dalam tim, menjadi tim manajemen halal di perusahaan itu. Di mana ketuanya ditunjuk satu, yaitu si penyelia halalnya. Ya, tunjuk satu sebagai ketua tim manajemen halal yang nanti yang akan mengkoordinir ya kegiatan yang ada di perusahaan itu, terutama dalam melakukan pengawasan bahan, proses, dan produk halal seperti itu. Nah, pengawasan ini harus kontinu dilakukan, harus berkelanjutan, terus-menerus, tidak hanya berhenti pada saat proses pengajuan sertifikasi halal dan setelah sertifikat halal terbit, tidak hanya sampai di situ, tapi terus dilakukan sepanjang masa berlaku sertifikat halal. Berhubung sertifikat halal ini berlaku seumur hidup selamanya, berarti selamanya perusahaan harus menjamin itu, menjamin bahwa memang pengawasan itu dilakukan ya, terkait pengadaan bahan harus sesuai dengan daftar bahan halal, proses produksi juga harus sesuai ya, distribusi dan semuanya juga harus sesuai dilakukan. Makanya di sini butuh tim manajemen halal yang memang kompak dan solid ya, sesuai dengan penunjukan dari manajemen puncak tadi. Ini harus diluruskan kembali ya di internal perusahaannya, tujuannya dulu. Ya, memang untuk kepentingan penyusunan dokumen seperti yang sudah kami jelaskan ya dari hari pertama pelatihan, ini penting untuk pengajuan sertifikasi halal nih, berhubung Bapak Ibu belum mendapatkan sertifikat halal, masih dalam proses, kan harus tahu dulu ya cara-caranya, tahu dulu ilmunya, gimana cara prosesnya begitu. Nah, penting untuk pengajuan dan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, dan hal untuk pengawasan atau pelengkapan dokumen-dokumen terkait dengan kriteria CPH tidak hanya terputus sampai di situ, tapi tetap harus dilakukan ya untuk dokumennya terkait apakah itu form catatan pembelian pengadaan bahan, produksi dan seterusnya, harus ada Bapak Ibu rekamannya. Jejaknya harus ada apakah secara dibuat secara digitalisasi pakai sistem atau masih secara manual, itu semua harus terekam, terrecord ya. Ini penting bagi perusahaan juga pentingnya. Ya, gunanya bagi perusahaan juga sebetulnya. Semisalnya, suatu waktu ada temuan nih,
produk yang diproduksi tidak sesuai kriteria halal, komplain ini pelanggan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mentelusur penyebabnya ada di mana. Ya, bisa mentelusur dan kalau ternyata kesalahan bukan dari pelaku usaha bisa menjawab itu tidak benar. Tapi kalau misalnya benar ya nanti bisa ditelusur penyebabnya dari mana. Pernah ada kejadian ya perusahaan itu ya yang produksi marshmallow dulu kan kejadian itu ya kasus bahwa ditemukan apa si produknya itu ada babinya. Nah itu sebetulnya bisa ditelusuri itu penyebabnya di mana. Ternyata kesalahannya setelah ditelusur kembali ternyata kesalahannya itu sebetulnya bukan di perusahaan tapi ada teknis ya di luar itu ya yang memang salah dalam melakukan penilaian ya. Nah, itu kan fatal ya akibatnya ya perusahaan bisa tutup ya. Jadi kasihan. Nah, itu Bapak Ibu harus punya itu rekaman-rekaman itu untuk menguatkan nanti ya bagi Bapak Ibu kalau misalnya ada statement dari pihak luar ini produknya nggak halal nih, temukan babinya. Bapak Ibu bisa sanggah, bisa bantah ya dari data-data yang Bapak Ibu punya. Nah, selain itu juga nanti rekaman catatan yang tersedia itu bisa Bapak Ibu gunakan nanti ketika Bapak Ibu di ini di surveillance dikunjungi oleh pihak BPJPH. Jadi ada tim surveillance dari BPJPH yang nanti datangnya itu akan sidak atau dadakan ke pelaku usaha. Dan ini dipilih biasanya tidak diinformasi ke pelaku usaha. Nanti datang dadakan kalau misalnya Bapak Ibu tidak menerapkan sistem yang awalnya sudah dibuat ya ogah-ogahan gitu, udah nih sertifikat halal sudah terbit, udah nggak perlu saklek banget. Ketika datang tim surveillance nanti akan kena Bapak Ibu. Ya, jadi ke situ Pak hubungannya ya. Jadi panjang ya sebetulnya ya tidak dunianya saja sih sebetulnya untuk sertifikasi halal ini ya, tapi juga akhiratnya ini komitmennya ini berat sebetulnya ini tidak hanya tertulis ya, tanggung jawabnya berat sebetulnya Bapak Ibu. Seperti itu ya Pak Muhammad Iksan. Oke, cukup ya Pak. Pak Novel, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh satu lagi dari Pak Novel? Iya, mungkin ini Bu terkait masih dalam pengawasan ya. Ya. Apakah boleh jika eh, ketua tim manajemen halalnya bukan penilai halal, tapi tetap kita penilai halal masuk ke dalam tim manajemen halal itu gitu Bu. Jadi Oke. kayak misalnya mungkin biar pengawasannya lancar banget gitu ya. Jadi ketua ketua tim manajemen halalnya itu head of operationnya itu sendiri gitu misalnya. Ya. Boleh, Pak. Dalam hal tujuan itu boleh, asalkan dia Muslim ya, Pak. Kalau non Muslim berarti nggak boleh, ya, gitu. Kalau dia Muslim misalnya, ya boleh, nggak apa-apa. Untuk sebagai ini ya, power ya, supaya bawahannya itu patuh ya, Pak. Nggak apa-apa sih. Asalkan juga si ketuanya ini, Bapak sudah edukasi ya, sudah sharing-sharing lah ya terkait halal harus begini, 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 gitu ya. Boleh saja, sah-sah saja. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Kita langsung ya untuk masuk ke LK atau penugasan. Saya izin, saya akan buka dulu, kirim dulu ya. Saya kirim ini LK-nya. Ada di LK 3. Mana ini? Kirim ke 233 ya. Nah, silakan Bapak Ibu download, silakan dibuka. Kita akan mengerjakan LK3 ya. Waktunya ini ada 1 jam ya untuk pengerjaan. Cukup lama Bapak Ibu. Dan dalam waktu 1 jam ini sudah selesai. Dan sudah diupload nanti di sistem. Ya, di uploadnya tugas LK3 ini pada tugas 2. Kalau yang kemarin LK1, LK2 itu diuploadnya pada tugas 1. Untuk LK3 yang akan saya sampaikannya ini diupload pada tugas 2. Ya, silakan dibuka. Nih. Saya bacakan ya studi kasusnya ya. Ini studi kasus LK3 Bapak Ibu terkait dengan kegiatan mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi pengerjaan tugasnya berdasarkan kasus ini ya, bukan kasus yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi ada sebuah PT Sehat Indah Alami
dia perusahaan kosmetik ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia memproduksi skincare yang sudah bersertifikat halal. Salah satu produk yang dihasilkannya adalah sunscreen dan pelembab wajah. Lalu ya, ada dua ya, sunscreen dan pelembab wajah. Nah, pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing dengan persetujuan penyelia halal ya. Jadi purchasing juga order bahan ini sesuai dengan persetujuan ya penyelia dan sudah melakukan proses pembelian sesuai dengan daftar bahan halal PT Sehat Indah Alami ya. Jadi intinya pada bagian pengadaan bahan, purchasing mengatakan saya sudah pesan bahan-bahan sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal ya. PT Sehat Indah Alami. Ini kasusnya PT Sehat Indah Alami ya. Kemudian bagian purchasing melakukan pemesanan gliserin ke supplier Z. Jadi supplier gliserin untuk pembuatan produk tadi dipesan ke supplier Z. Nah, gliserinnya tentu dia order informasinya sudah sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal ya. Namun pada saat gliserin itu sampai di gudang produksi ya, ketika dicek oleh PPIC, gliserin yang datang itu ya dengan kemasan jerigen ukuran 250 kilo ya dan bertuliskan gliserin dengan spidol ya tanpa ada keterangan tambahan lain ya. Artinya gliserin yang datang ini ada gliserin dicek ya. Datang gliserin ukuran 250 kilo, nggak ada keterangan lain. Apakah nama produsen, apakah logo halalnya, ya nggak ada seperti itu ya. Nah, dokumen pendukung yang terlampir adalah surat jalan dan invoice dari si supplier Z tadi ya. Nah, pada saat ditanyakan kepada supplier mengenai status halal bahan, supplier mengirimkan COE. Jadi dikirimkan nih COE-nya saja untuk gliserin. Berbeda dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal, yaitu gliserin dengan sertifikat halal dari Taiko Palm Oleo. Ya, ternyata Bapak Ibu, eh, ceritanya PT Sehat Ayu Alami ini punya daftar bahan. Di bahannya itu ada gliserin. Gliserin yang ada pada daftar bahannya itu adalah gliserin dari PT Taikopam yang bersertifikat halal. Dan ternyata ketika diorder oleh purchasing itu sudah sesuai ordernya, ya. Request ordernya sudah sesuai. Tapi ketika datang si supplier Z ini mengirimkan gliserin yang lain yang tidak sesuai, ya gliserin yang tidak ada informasi labelnya kah ya, nama produknya, keterangan halalnya nggak ada. Dia hanya mengirimkan gliserin dengan ukuran kemasan 250 kg ya. Dan dokumen pendukungnya hanya ada COE saja. Kemudian ada surat jalan dan invoice itu saja ya. Nah, kemudian PT Sehat Indah Alami ini dia setelah itu berencana ingin mengembangkan produk baru, ingin membuat produk baru. Ya, kapasitas produksi dalam satu batch produksi itu 200 kilo, sedangkan manajemen hanya butuh 100 kilo. Jadi kapasitas 200 kilo dan manajemen hanya butuh 100 kilo yang akan dipasarkan dengan merek dagang Snail Golden Moisturizer. Jadi dia mau kembangin produk baru dengan merek Snail Golden ini ya, moisturizer dengan jumlah 100 kilo. Ya, nah, untuk menyalurkan jumlah 100 kilo ya, kapasitas produksi sisa ya, kan ada sisa berarti ya. Jadi dia mau bikin nih produk Snail Golden Moisturizer 100 kilo, berarti ada space 1 kilo lagi ya. Perusahaan bekerja sama dengan CV Cantik Bahagia dengan merek dagang berbeda, All in One Cream Snail ya. Jadi dia kerjasama lagi nih gitu ya. Nah, pada saat produksi berlangsung diketahui bahwa bahan berupa lendir siput ya. Jadi ada penggunaan lendir siput dalam pengembangan produknya ya. Nah, ini belum terdaftar dalam daftar bahan halal dan belum punya sertifikat dari produsen. Selain itu, untuk mempercepat distribusi produk, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai agen distributor maupun agen penjual. Ya, ini nanti keterangan produk ini ya. Nah, kemudian pada saat semua proses perencanaan tersebut sedang berlangsung, kebetulan nih Bapak Ibu sebagai penyelia halal di sini PT Sehat Ayu sedang melakukan pengawasan ya.
Nah, buatlah laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus ini. Dari kasus ini buatlah ya laporannya. Laporannya bisa diisi nanti di template ini ya. Kebetulan nih Bapak Ibu sudah dibantu ya untuk pengisiannya ya. Sudah dibantu pengisian nomor 1 dan nomor 4 ya. Misalnya yang pertama terkait pengadaan bahan halal ya. Dari kasus tadi, pengadaan bahan halal itu dilakukan oleh purchasing dan sudah dilakukan sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal ya ke supplier Z. Ya, berarti rekomendasi sudah sesuai. Kemudian terkait yang kedua, penanganan bahan halal, proses produk halal belum ada nih. Silakan nanti Bapak Ibu cari ya hasil atau laporkan hasil pengawasannya seperti apa dan rekomendasinya. Nah, yang keempat sudah dikasih tahu juga ya terkait penanganan produk halal. Jadi, pada kasus tadi dikatakan bahwa untuk mempercepat distribusi produk, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai distributor maupun agen penjualan. Ya, rekomendasinya adalah pastikan ada MOU dan prosedur terkait distribusi produk halal ya pada jasa transporter pihak ketiga ya. Dan ada surat jalan serta keterangan pencucian dan juga status kebersihan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut produk halal PT Sehat Indah Alami. Ya, jadi yang kelima terkait pengembangan produk halal ini belum dijelaskan. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengerjakan item yang dimonitor poin 2, 3, dan 5. Silakan Bapak Ibu dikerjakan sekarang ya. Nanti selesai waktu jam 8, tugasnya sudah selesai dan mohon langsung diupload. Nih. Izin Bu, ini uploadnya maaf. Yang ini berarti diupload di tugas 2 ya Bu ya? Betul, di tugas 2. Kalau yang tugas 1 kemarin, tugas 1 itu Di-upload di tugas tugas 1. tugas 1 dan 2 yang bahan itu berarti di tugas 1. Iya, betul, di tugas 1. Oh, jadiin 1 ya. Oke, oke, baik Bu. Ya, Ya, makasih. ya. Silakan ya dikerjakan Bapak Ibu. Ini saya saya bold kuning ya. Ini yang kira-kira kata kuncinya ya. Tadi purchasing, ini sudah melakukan proses pembelian ya. Ini kata kunci pertama. Nah, kemudian kata kunci berikutnya. Di sini sebetulnya ya. Ini juga mungkin videonya makin pengembangan ya, pengembangan produk baru. Bu, Iya, izin bertanya, silakan Bu. Pak. Silakan. Silakan Pak. Siapa tadi? Mohon maaf. Bu, maaf Hmm. tadi putus Putus-putus ya Pak Seno ya. Ini juga Bapak putus-putus nih Pak sinyal. putus saya sempat Putus-putus Pak Seno suaranya hilang Pak Seno. juga koneksinya. Jadi ini saya ngerjain Bu.
Pak Seno, mohon maaf, suara Bapak Ya, Bu. putus-putus. Ini jadi saya ngerjain yang di Hmm. Putus-putus Pak Seno suaranya. Keluar ya? Iya kan sinyalnya ya. Jadi Bapak dan Ibu mengerjakan LK3 ya, sesuai kasus ini ya. Kemudian diupload nanti di tugas. Wah, ya, silakan dikerjakannya. Iya, sinyal ya. Halo Ibu. Iya, silakan. Ibu sebelumnya mau tanya, ini eh, untuk study case-nya itu apakah sudah terjadi atau kita sedang ada di situ gitu, Bu? Bapak, ini kasusnya ini Bapak Ibu sedang ada di sini dan ini sudah terjadi gitu. Oh, sudah terjadi ya? Sudah Ya, baik Bu. terjadi. Terima Bapak Ibu kasih. sedang melakukan pengawasan di sana. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya. Halo siang Ibu, pagi Bu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ibu, ini maaf tadi sinyal kami error. Eh, untuk tugas ini mengenai apa ya Bu? Bisa diulang? Ya, oke. Ya, ini bisa jelas ya sekali aja. Jadi, Bu Santi, tugas ini adalah tugas terkait dengan mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ya, Bu Santi nanti baca ini kasus yang saya share di grup WhatsApp, sudah saya share LK-nya ya, lembar kerjanya. Silakan nanti dibaca, kemudian nanti diisi nih Bu, di sini, di kolom hasil pengawasan ini. Kebetulan untuk poin 1 dan 4 itu sudah dibantu dibantu jawab. Ibu tinggal mengerjakan poin 2, 3, dan 5. Isinya, nanti nama penyelih halalnya berarti nama Ibu ya di sini. Nah, isinya nanti melihat ke kasus yang ada di sini. Nah, kebetulan ini saya tandai nih kata-kata kuncinya. Silakan nanti Ibu buat sendiri ya hasil rekomendasinya dan hasil pengawasan dan rekomendasinya. Ya, itu. Bu Ijin, itu tugasnya kan saya kan nggak bisa melihat PPT ini ya. PPT-nya ini sama dengan yang di share itu apa enggak, Bu? PPT apa Word? Bentar. PPT dan Word-nya ini. Ini Word yang saya tampilkan ya. Ya, Sama Bu, maksudnya sama yang ya. ditampilkan, yang Ya, dipresentasikan ini loh, Bu. sama Bu Tenti. Sama. Sama, Oke. sama persis. Cuman ini yang saya tampilkan tadi saya tandai. Itu aja sih bedanya. Oh iya, baik, Bu. Ya, ini boleh nanti mau di screenshot, di foto ini ya. Boleh ya. Boleh di ini nggak Bu? Maaf Bu, boleh di ke bawah kan? Cek ke Apa bawah hanya nggak, segini Pak? aja? Saya kan nggak bisa memoto, Bu, karena tampilannya kan nggak berubah. Screenshot bisa Ibu di gini. Ini tampilannya hanya segini aja Bu Santi. Kasusnya kan hanya segini. Tapi Iya. nanti Ibu mengisi nanti yang bagian bawah ini loh. Lah ya itu maksudnya yang ini saya nggak paham, Bu. Maksudnya Oh, ini tidak bisa melihat kan, Bu. oh ini Ibu kan bisa buka filenya di itu di grup. Saya sudah share Bu. Iya, sudah. Yang ini maksudnya sudah diisi itu loh, Bu. Iya, ini sudah diisi kok, ada di grup. Coba Oh Ibu iya, download. baik, Bu. Ada di grup itu. Ini Oh memang sudah iya. berisi, ada di file yang saya sudah share. Ibu tinggal mengerjakan poin 2, 3, dan 5. Dari Dua, kasus, tiga, dan lima ya. dari kasus yang saya sudah share juga itu ya. Ada di satu Ya. file itu kok. Iya, Bu.
Halo Bu Elia, ini sampai jam berapa ya Bu? Sampai jam 9, Pak, sesi saya. Oke, terima kasih Bu. Mm-mm. Ibu, izin Bu Ya, untuk menampilkan lembar yang atas tadi yang sudah di marking yang jadi oke. kis. Iya, Baik-baik. Ini ya, Pak? Ini apa? iya benar Bu. Makasih Bu.
Halo, Assalamualaikum, Bu Eli ya. Halo, Assalamualaikum, Nah, Bu Eli ya. waalaikumsalam Pak. Iya, silakan. Kenapa Pak? Baik, Ibu, saya mau bertanya, Bu, terkait masalah lembar kerja ketiga ini, Bu. Heeh. Untuk poin yang kelima ini, pengembangan produk halal ini, Mm-mm. itu prinsipnya adalah produk tersebut sudah jadi ya, Bu ya? Atau bagaimana, Eh, Bu? ya, Yang dimaksud, pengembangan produk halal itu kalau prinsipnya sih bisa dalam bentuk rencana pengembangan, bisa dalam bentuk yang memang sudah jadi produknya. Boleh aja. oh baik, 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 paham Hmm. saya. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, tapi kalau untuk di kasus ini sesuaikan ya Pak. Ini kan jelas sekali ya. Ini kalau di sini kan dia sudah jadi berarti ya kalau di kasus ini ya. Iya, Nah. Hmm. Bu, maaf, Bu Eli ya. Iya, iya Maaf, silakan Pak. kalau misalkan posisinya memang tadi seperti yang Ibu bilang bahwa kepastian barangnya sudah jadi, berarti hanya sebatas validasi saja, Bu ya? Hmm, iya, kalau sudah jadi gimana?
ya kalau misalkan pengembangan produknya itu sendiri sudah jadi, berarti yang harus dilakukan ini hanya sebatas validasi saja ya. Ya, validasi dan memberikan rekomendasi ke depannya. Baik, terima kasih Bu. Ya.
See. Berteriak, menegaskan cinta padamu, dapat aku dengar. Dapat aku dengar rinduku, memanggil namaku. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum? Yuk, kita mau nggak kita bahas ini 8 menit terakhir? Boleh Bu, boleh Bu. Ya, oke. Yang pertama kita lihat ya. Ini jangan lupa ya diisi harinya hari apa? Hari sekarang ya, katakanlah sekarang. Nah, sekarang hari apa? Hari Rabu ya. Rabu tanggal 15 Juli 2026 ya. Waktunya jam berapa kira-kira ya? Katakanlah jam 9 aja ya. Nah, untuk yang pertama, ini sudah diberitahu ya jawabannya ya bahwa dari pengawasan pada kasus tadi itu purchasing sudah melakukan pembelian bahan ya sesuai dengan daftar bahan halal. Berarti dia sudah sesuai ya. Nah, terkait penanganan bahan halal, gimana cara penanganannya? Nah, kalau dari sini Bapak Ibu isinya bagaimana terkait penanganan? Coba bahan Eh, halal. Nah, gimana? untuk saya, Mm-mm. hasil pengawasannya itu saya tulis barang yang tiba tidak sesuai dengan pemesanan dari sisi merek dan Boleh sertifikat saya tulis? Boleh saya tulis nanti dikoreksi. Barang yang datang barang yang tiba tidak sesuai dengan pemesanan dari sisi merek dan sertifikasi COA berbeda dengan yang tercantum di daftar halal. pesanan barang yang datang tidak sesuai dengan pemesanan. Iya, Terus apa? dari sisi merek Dari sisi merek dan dan sertifikasi COA. sertifikat Ya, sertifikasi sorry. apa?
Dan sertifikat kali ya, dan Iya, sertifikat maupun COA, ya maupun COA. Terus apa lagi Pak? berbeda yang tercantum di daftar halal. Dan yang tercantum di daftar bahan halal. Oke. Iya, lalu untuk rekomendasinya saya tulis disarankan untuk tidak menggunakan barang tersebut. Untuk tidak menggunakan barang tersebut. Oke, Pak siapa ini? Reza, Bu. Bisa. Oke, baik, saya catat ya. Ada lagi nggak rekomendasinya, Bu? Bu izin, Oh iya, boleh. Bu, saya Bu, pencoba. Ya, Ya, sebentar, ini sebentar. yang nomor 2 ini kan hasil pengawasannya pada saat penerimaan barang gliserin dari supplier saya di gudang ini produksi ditemukan ketidaksesuaian label kemasan hanya tertulis gliserin tanpa keterangan tambahan dan dokumen pendukung hanya Oke. berupa surat jalan dan Sebentar, invoice. sebentar, COA yang sebentar. diberikan supplier berbeda Sebentar, coba dengan pelan-pelan. gliserin. Ini maksudnya saya membacakan. Oh, mau membacakan. Oke, Gliserin yang baik. diberikan supplier berbeda dengan gliserin bersertifikat halal dari Taiko Palm Oleo dan yang tercantum dalam data bahan halal perusahaan. Pengawasannya itu. Oke. Kemudian rekomendasinya ini pertama bisa dilakukan karantina dulu Bu terhadap gliserin dari supplier Z itu sampai ada Oke. kejelasan status halal. Kemudian yang kedua bisa ditolak ya Bu bahan dan dikembalikan ke supplier. Kemudian bisa juga hanya menerima bahan dari supplier yang tercantum dalam daftar bahan halal yaitu Taiko Palm Oleo. Yang selanjutnya penyelia halal mesti memastikan setiap bahan masuk dilengkapi label, COA, sertifikat halal dan surat jalan yang sesuai gitu Bu. Iya, iya boleh juga, boleh, boleh. Boleh, betul, Bu Tenti. Bapak Riza, Pak Reza ya tadi ya? Iya, betul juga. Nanti bisa ditambahkan Pak Reza, barangnya apa misalnya ya. Barangnya gliserin ya. Kopi aja ini ya. Gliserin yang datang. Ini kita copy aja ini. Nggak apa-apa, tinggal ditambahin. Ya. Biar lebih jelas apa sih barang yang datang gitu ya. Hmm. Ya, baik, Bu. Hmm. Oke, udah masuk lah ya. Cukup sampai segini aja. Nanti boleh itu ditambahkan rekomendasinya sesuai dengan yang disampaikan Bu Tenti tadi. Disarankan untuk tidak menggunakan hal tersebut ya. Atau barang di hold, video di hold di area karantina, kemudian dikembalikan ke supplier dan diminta penggantian bahan baru yang sudah bersertifikat halal sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal ya. Apa tadi namanya? Bu, kalau Eh? udah selesai itu dapetnya di tugas 2 ya? Iya, di apa di tugas 2, Bu? Betul. Baik, terima Ya, kasih. ya, gitu ya. Oke. Nah, boleh ya, Bu Tenti tadi boleh. Yang Pak ini tadi Pak Reza juga boleh. Cuman perlu dilengkapi sedikit, gitu ya. Nah, terkait proses gimana? Udah 58. Halo Bu, Terkait proses gimana? halo Bu. Iya, Pak, silakan. Pada saat proses produksi berlangsung, ditemukan penggunaan bahan lendir siput yang belum tercantum dalam daftar bahan halal perusahaan, serta belum dilengkapi sertifikat halal atau dokumen pendukung status halal dari produsen. Nah, kondisi ini tidak sesuai dengan prosedur penggunaan bahan halal, Bu. Iya, Nah, betul. untuk rekomendasinya, hentikan penggunaan bahan lendir siput dalam proses produksi sampai status kehalalannya dapat dibuktikan. Kemudian setelah itu melakukan
evaluasi dan meminta penggantian bahan baru gitu, serta melengkapi dokumen halal yang dipersyaratkan. Setelah itu memastikan seluruh bahan yang digunakan telah tercantum dalam daftar bahan halal gitu. Ya oke, bisa Oke. seperti itu. Oke, Pak Rizal ya. Ya, Tadi Bu. bisa saya tulis selama udah 59. Satu lagi pengembangan produk, ayo. Siapa yang mau volunteer? Men-sharing yang sudah dikerjakan. Kira-kira gimana persepsinya? Coba. Bu, boleh saya, Bu? Boleh, Pak Muhammad Ihsan, silakan. Kalau yang dari studi kasus yang saya baca, yang saya pahami sih ini kan pengembangan produk halal telah dilakukan pengecekan sumber bahan. Ini kan dia sudah melakukan kerjasama tuh dengan rencananya dengan CP Cantik Bahagia. Ya. Yang saya tangkap sih pengembangan baru telah dilakukan pengecekan sumber bahan yang akan digunakan dari mitra yang diajak kerjasama. Tapi produk yang baru akan dibeli PT Sehat Indah Alami ini harus sertifikat halal terlebih dahulu agar terjamin kehalalannya sebelum diedarkan ke pasaran. Iya. Karena kalau yang dari kasusnya sih sudah diproduksi ya. Iya, betul, sudah diproduksi. Betul. Iya. Betul seperti itu, Pak Ihsan ya. Baik, terima kasih ya Pak Ihsan. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi ya. Oke, sudah jam 9, pas ya. Oke, saya close dulu. Alhamdulillah sesi saya sudah selesai. Tadi Bapak Ibu yang merekomendasikan jawabannya, sudah bagus jawabannya ya, bisa diterima semuanya. Nanti mungkin ada beberapa yang perlu sedikit dipoles gitu. Bu, Itu saja ya izin sesi Bu, saya. ini langsung kita upload aja Bu ya. Ya betul, langsung Baik, upload oke, di tugas oke. 2. Di tugas Oke. 2 ya. Baik, Ingat, terima di kasih. tugas 2. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf ya jika ada kekurangan ya. Saya undur diri ya. Forum ini saya serahkan ke Bu Aisyah Tawiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Elia. Bapak dan Ibu kita kasih plus buat Bu Elia ya. Tadi tugasnya sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Tadi juga sudah dipaparkan dengan baik oleh Bu Elia.